Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau function. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang function atau fungsi. Video ini merupakan lanjutan dari materi Python dasar. Jadi kita masih membahas hal-hal yang mendasar di bahasa pemrograman Python. Mari kita lihat apa itu fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dengan memberikan argumen dan dapat mengembalikan nilai. Fungsi dalam pemrograman Python adalah blok kode yang dapat dipanggil oleh namanya untuk menjalankan serangkaian perintah atau operasi tertentu. Ini adalah definisinya, mari kita langsung praktikkan saja agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Untuk membuat fungsi, kita bisa mengetikkan kata def seperti ini, kemudian berikan spasi, lalu kita namakan fungsi kita. Saya sedikit ingatkan kepada saat membelajar bahwa untuk membuat penamaan function itu aturannya sama seperti ketika kita ingin membuat nama sebuah variabel. Jadi kita bisa memulainya dengan huruf A dan Z kecil, A, Z kapital, dan underscore. Lalu ketika membuat sebuah nama variabel atau function, kita bisa menggunakan snake case, artinya mengganti spasi dengan underscore. Dan aturan itu, aturan penamaan variabel, bisa kita terapkan juga pada penamaan sebuah function. Dalam hal ini, nama functionnya adalah hitung total, kemudian ada dua parameter atau argumen di function ini. Jadi parameter atau argumen ini bisa dikatakan sebagai sebuah input ya, masukan yang akan diproses oleh function dari hitung total. Kemudian di sini ada variabel total yang menjumlahkan A dan B atau parameter A dan parameter B. Kemudian di sini ada kata kunci return atau mengembalikan nilai dari total. Artinya ketika nanti saya memprint atau menampilkan fungsi hitung total, yang ditampilkan adalah total ini. Kita coba running dulu. Oke, ini sudah running. Sekarang kita coba memanggil fungsinya. Di function ini ada dua argumen yang wajib, A dan B, dan ini kita panggil hitung total. Kita masukkan nilai 5 untuk A dan nilai 3 untuk B. Lalu kita masukkan ke dalam variabel hasil. Ini sifatnya opsional ya, kita bisa juga langsung memindahkan seperti ini misalnya. Namun agar lebih mudah membacanya, kita menggunakannya seperti ini. Atau kita coba running dulu, hasilnya 8 ya, karena A tambah B, dia mengembalikan total yang artinya 8. Bagaimana seandainya saya ubah menjadi seperti ini. Oke, saya coba running dulu fungsi yang ini, kemudian saya running lagi. Maka dia akan menghasilkan Python. Artinya apapun yang kita return di sini, ketika kita memanggil function hitung total, nanti dia akan menampilkan sesuai dengan nilai yang di return atau dikembalikan. Jadi seperti itu ya prinsipnya. Saya sedikit ulas lagi. Untuk menamakan sebuah function, aturannya sama dengan penamaan variabel. Kemudian dalam function bisa ada sebuah input yang disebut dengan argumen atau parameter. Lalu kita bisa langsung memprosesnya di sini dan kita bisa memberikan return untuk menampilkan kira-kira ketika function itu dipanggil apa yang akan ditampilkan oleh function tersebut. Lalu mungkin kita bertanya-tanya terkait dengan apa itu parameter dan argumen. Jadi parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi dan digunakan untuk menerima nilai dari pemanggil fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai yang diberikan saat memanggil fungsi. Jadi kalau yang ini terkadang kita saling menggunakan istilah ini untuk mewakili hal yang sama, tetapi tidak masalah selama komunikasi terkait dengan parameter dan argumen ini masih masuk akal dan dia terhubung dengan function. Apabila tertukar-tukar masih tidak masalah selama kita memahami perbedaannya. Kemudian terkait dengan return statement, kita sudah bahas tadi sebelumnya. Kita coba running yang ini, maka hasilnya 25 karena di sini dia mereturn nilai X pangkat 2, maka hasilnya 25 karena
parameter atau argumen yang dimasukkan itu adalah 5. Maka 5 pangkat 2 adalah 25. Ini adalah penjelasan sederhana fungsi atau function. Jika kita ulas kembali bahwa fungsi ini digunakan agar kita bisa memanggil sekumpulan instruksi atau perintah dalam sekali panggil. Maksudnya, seandainya kita memiliki sekumpulan kode seperti ini hanya gambaran saja contoh. Misalnya kita memiliki fungsi yang panjang seperti ini, apabila kita membungkusnya ke dalam sebuah function, kita bisa memanggil sekumpulan fungsi ini hanya dengan memanggil nama fungsinya. Misalkan 3 dan 3 seperti ini. Dan dia nanti akan memproses tiap baris dari instruksi ini tanpa kita menulis semuanya. Artinya, dengan adanya function ini, coding kita akan lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti itu. Selain itu, coding kita menjadi lebih efisien. Itu adalah fungsi dari sebuah function di Python. Jadi seperti itu ya sahabat pembelajar. Mungkin ini adalah hal yang sederhana, tapi sahabat pembelajar apabila masih ada kebingungan, bisa lihat lagi video ini, diputar ulang kembali videonya, agar lebih memahami apa itu function, argumen, atau parameter. Baiklah sahabat pembelajar, demikianlah materi tentang fungsi. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.